Sahabat petani Indonesia, teknologi pupuk organik juga ternyata berkembang terus. Dari awalnya dikenal dengan cara fermentasi, ya kotoran hewan yang difermentasi, yang tujuannya adalah optimalisasi unsur hara di dalam tanah, dan yang kedua adalah yang menggunakan destilasi atau penguapan yang juga fungsinya sama, ya untuk mengoptimalisasi unsur hara di dalam tanah. Dan yang ketiga adalah pupuk organik dengan bioteknologi, di mana dengan bioteknologi ini adalah dengan menambahkan mikroba-mikroba baik ke dalam pupuk cair misalnya ya. Nah, namun ini juga tetap masih memerlukan yang namanya unsur hara tambahan. Nah, tentunya teknologi pupuk organik yang terkini yang keempat adalah menggunakan yang namanya nanoteknologi. Nanoteknologi berbicara mengenai optimalisasi penyerapan pupuk atau nutrisi pupuk, yang mana penyerapannya digunakan atau melalui yang namanya lentisel atau pori-pori batang dan juga melalui stomata atau yang namanya mulut daun. Jadi sahabat petani Indonesia, ketika Anda mendengar kata-kata pupuk organik, ternyata tidak semua pupuk organik menggunakan teknologi yang sama. Dan sekali lagi, berkembang teknologi ini sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Kebanyakan petani Indonesia hanya mengenal pupuk organik dengan teknologi 1 sampai dengan 3. Dan permasalahannya adalah saat ini petani Indonesia belum mau mengalihkan pupuk kimia kepada pupuk organik karena memang permasalahan di teknologi yang pertama dan yang ketiga tersebut. Ya, di mana yang pertama adalah hasilnya terkena lambat. Ya, petani kita dan termasuk Anda, saya ingin sekali hasil yang cepat. Mengapa Anda memilih pupuk kimia? Ya, karena memang hasilnya instan dan cepat. Nah, teknologi pertama dan ketiga hasilnya cenderung lambat, sehingga banyak petani akhirnya tidak mau mengalihkan pupuk kimia menjadi pupuk organik. Kemudian yang kedua ternyata perlu volume yang juga sangat besar, sehingga volume yang besar ini bermasalah lagi dengan yang namanya pengadaan, ya harga dan juga pengangkutan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah pembuatannya ribet dan lama. Jadi banyak sekali akhirnya petani kita di Indonesia akhirnya malas menggunakan pupuk organik teknologi 1 sampai dengan 3 karena 3 hal ini tadi sahabat petani Indonesia ya. Nah, namun sekali lagi Anda beruntung sekali karena sebentar lagi saya akan menceritakan bagaimana teknologi yang keempat yaitu nanoteknologi bisa menjadi solusi buat masalah Anda saat ini. Ya, di mana hasilnya cepat, tidak perlu volume yang banyak dan juga simpel dan sederhana dalam aplikasinya. Tidak perlu ribet dan juga tidak perlu memakan waktu yang cukup lama. Teknologi keempat dalam teknologi pertanian yaitu nanoteknologi. Nanoteknologi secara sederhana yaitu membuat partikel pupuk itu menjadi ukurannya 1/10 juta jauh lebih kecil dibandingkan partikel pupuk biasa. Sehingga dengan ukuran partikel yang 1/10 juta lebih kecil, itu artikel pupuk akan mampu menembus yang namanya pori-pori batang atau lentisel. Dan yang kedua adalah mampu menembus yang namanya mulut daun atau stomata. Dan tentunya dapat secara instan memberi nutrisi kepada tanaman tanpa melalui media tanah. Karena bisa disemprotkan di daun dan batang yang merupakan letak daripada lentisel dan juga stomata. Inilah teknologi terkini dalam dunia pertanian yang mungkin belum pernah diketahui oleh banyak petani Indonesia termasuk Anda. Berikut adalah strategi penerapan pupuk dengan nanoteknologi. Kita tahu bersama bahwa yang namanya lentisel atau pori-pori batang dan juga stomata atau mulut daun itu akan terbuka pada waktu-waktu tertentu, yaitu pagi hari jam 7 hingga jam 9 pagi dan sore hari mulai jam 4 hingga dengan jam 5 sore. Sehingga penyemprotan pupuk organik dengan nanoteknologi disarankan pada jam-jam tersebut. Ya, karena di luar jam-jam tersebut maka lentisel dan stomata akan tertutup. Jadi jika Anda menyemprotkan pupuk dengan nanoteknologi pada jam-jam tersebut, maka secara instan semua nutrisi yang ada dalam pupuk yang disemprotkan itu akan diserap secara instan oleh tanaman. Dan tentunya hal ini sangat jauh lebih cepat dibandingkan dengan pemberian pupuk melalui media tanah. Karena kita tahu bersama bahwa pemberian pupuk pada media tanah itu akan terpengaruh terhadap kondisi tanah. Satu contoh misalnya tanah itu asam atau basah, itu akan berpengaruh terhadap kemampuan tanah dalam memberikan penyerapan kepada tanaman. Namun beda halnya sekali lagi dengan penyemprotan pada daun dan batang. Sekali lagi secara instan bisa diserap ketika disemprotkan pada jam-jam tersebut. Jadi sahabat petani Indonesia, saya ingin kenalkan kepada Anda mengenai Pornas. Pupuk organik nasional yang merupakan persembahan daripada AWM Star Life diproduksi oleh pabrik sendiri daripada AWM Star Life ya. Pornas adalah penerapan nanoteknologi pada pupuk organik. Pornas memiliki 2 tipe. Yang pertama warna kuning adalah yang cair ya untuk masa vegetatif
Dan yang kedua adalah yang serbuk digunakan untuk masa generatif. 4 kandungan utama daripada Pornas adalah yang pertama, mengandung unsur hara makro yang lengkap, yaitu N, P, dan K. Dan yang kedua adalah mengandung unsur hara mikro, ya, terdiri dari belasan unsur hara mikro yang sudah terkandung juga dalam Pornas, ya. Dan yang ketiga, khusus untuk yang cair yang masa vegetatif, kami berikan tambahan yang namanya ZPT hayati atau zat perangsang tumbuh hayati. Dan tentunya yang keempat, Pornas sudah mengandung yang namanya mikroba premium yang tentunya fungsinya adalah sebagai probiotik atau imun buat tanaman. Ya, jadi sekali lagi Pornas mengandung 4 kandungan utama yang sangat lengkap. Jadi ketika Anda sudah menggunakan Pornas, Anda sudah tidak perlu berpikir lagi untuk menambahkan zat-zat lainnya tentunya. Sahabat petani Indonesia, berikut adalah 5 kelebihan Pornas ya. Yang pertama adalah Pornas sangat efektif dan efisien, di mana satu saset Pornas itu bisa digunakan untuk 10 hingga 20 liter air, dan itu bisa untuk sekali semprot untuk 1000 meter persegi lahan atau sekitar 10 are lahan ya. Sekali lagi ya, sangat efektif dan efisien. Di mana satu box daripada Pornas ya yang berisikan 25 saset itu kurang lebih bisa menghandle 1/3 hektar lahan sampai panen. Jadi betapa efektif dan efisiennya Pornas sahabat sekalian ya. Yang kedua adalah murah. Di mana satu box Pornas ya yang isinya 25 saset itu harganya adalah 375.000 untuk harga pasarnya ya. Di mana 375.000 kalau kita bagi 25 saset berarti satu sasetnya itu kurang lebih sekitar Rp15.000 per sasetnya. Dan tentunya Anda kalau menjadi agen, Anda bisa mendapatkan tentunya harga yang jauh lebih murah lagi. Dan yang ketiga tentunya adalah ringan dan mudah dibawa. Jadi 1 hektar lahan pertanian hanya membutuhkan total 3 box saja, yang kurang lebih beratnya hanya 750 gram. Dan itu Anda bisa tenteng dengan tangan Anda tentunya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pupuk kimia, di mana 1 hektar lahan pertanian itu membutuhkan pupuk kimia sekitar 0,5 ton. Anda bisa bayangkan 0,5 ton pupuk kimia. Jadi betapa beratnya pupuk yang harus dibawa oleh petani Indonesia. Ya, dengan Pornas sangat ringan dan mudah dibawa, sehingga tidak perlu menambahkan biaya angkutan dalam penggunaan Pornas. Dan yang keempat tentunya kelebihan Pornas, melepaskan penggunaan pupuk kimia bahkan hingga 100%. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di depan, Pornas sudah mengandung 4 kandungan yang sangat lengkap, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Jadi artinya semua kandungan pupuk kimia sudah ada dalam kandungan Pornas. Sehingga Anda tidak perlu lagi sebenarnya menambahkan yang namanya pupuk kimia. Dan yang kelima yang terakhir tentunya kelebihan Pornas adalah meningkatkan hasil dan juga kualitas panen. Nah, inilah luar biasa dahsyatnya Pornas sahabat petani Indonesia ya. Jadi ketika Anda memilih menggunakan Pornas, Anda adalah petani Indonesia yang cerdas. Karena Anda bisa lihat bahwa 5 faktor ini membuat Anda betul-betul bisa meningkat produktivitas pertaniannya. Bukan hanya hasil pertanian Anda meningkat, namun biaya produksi Anda juga menurun sahabat petani Indonesia. Pornas ternyata bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Untuk tanaman hortikultura, tanaman jangka pendek, tanaman pangan dan berselak lurus ya, tanaman keras jangka panjang, dan juga bahkan untuk perikanan dan peternakan. Jadi Anda bisa segera tanyakan kepada agen kami bagaimana cara penggunaan daripada masing-masing jenis tanaman maupun perikanan dan juga peternakan. Kami memiliki buku panduan yang lengkap untuk Anda bisa belajar mengenai cara penggunaan Pornas. Sahabat Tani Indonesia, berikut adalah cara pemakaian Pornas. Di mana sekali lagi aplikasi Pornas adalah satu saset cukup untuk 10-20 liter air untuk satu tangki semprot ya. Di mana ada 3 kategori penggunaan Pornas. Di mana yang pertama adalah pada masa persiapan lahan, pada saat lahan masih kosong belum ditanami. Anda bisa silakan semprotkan Pornas cair pada lahan yang belum ditanami. Ya, sekitar 1 minggu kemudian Anda boleh mulai melakukan penanaman. Ya, dan untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan, Anda bisa mulai gunakan Pornas antara 7 sampai dengan 15 hari sekali. Ya, tentunya dengan dosis seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Ya, dan berikutnya setelah mulai muncul tunas atau bakal buah yang disebut dengan masa generatif atau pertumbuhan atau pembuahan, Anda boleh juga gunakan Pornas antara 7 sampai dengan 15 hari sekali. Lakukan terus sampai dengan panen, maka hasil panen Anda akan berlimpah dan tentunya biaya produksi juga akan menurun.